Sobat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, salam merdeka. Pertama-tama saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Senin 17 Agustus 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, setiap tahun sejak tahun 1972, gereja merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai wujud pengakuan gereja terhadap NKRI dengan menempatkannya setara dengan hari raya gereja lainnya. Terkait dengan hari raya ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 21. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, sebagian besar dari kita, termasuk saya, belum lahir saat Indonesia merdeka di tahun 1945 yang lalu. Di usianya yang ke-75 tahun, cita-cita bangsa Indonesia yang telah dicanangkan sejak awal nampaknya belum sepenuhnya tercapai dan masih perlu untuk terus diperjuangkan. Salah satu poin yang terkait dengan kita, Unity in Diversity, bersatu dalam perbedaan, nampaknya masih belum terwujud secara utuh. Kemerdekaan dalam hal beribadah nampaknya masih terkendala berbagai hal. Izin pendirian gereja yang masih cukup sulit akibat penolakan sebagian pihak. Saya merasa sedih melihat di negara lain, negara hadir mendirikan tempat ibadah bagi rakyatnya, tetapi di Indonesia tempat ibadah mesti dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Kemerdekaan secara lahiriah ini memang mesti tetap kita perjuangkan. Dan kita semua dipanggil untuk saling bahu-membahu memperjuangkannya. Ya, toleransi di antara sesama umat beragama memang masih perlu ditingkatkan agar semakin berkurang orang-orang yang alergi terhadap simbol atau gambar yang mirip salib Yesus. Agar semakin berkurang orang menggunakan uang atau materi duniawi supaya mau meninggalkan iman Katoliknya.
agar kita benar-benar merasa merdeka menjalankan ajaran-ajaran Yesus. Saya tidak menemukan satu pun ayat di dalam Injil yang bisa menjadi ganjalan bagi orang lain. Bahkan kata Indonesia sama sekali tidak ditulis dalam Injil. Ya memang Indonesia belum ada saat Injil itu ditulis. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, kita ini Indonesia. Kita ini warga negara Indonesia. Maka tentulah kita juga berhak untuk meminta kemerdekaan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan iman kita. Merdeka secara lahiriah yang sama dan setara dengan warga negara lainnya. Virus corona saja yang menakutkan itu tidak sanggup meniadakan perayaan Ekaristi, menghalangi ya, tetapi tidak meniadakannya. Meskipun demikian, janganlah hambatan-hambatan ini menjadi penghalang bagi kita, karena kemerdekaan secara rohaniah boleh kita peroleh secara penuh dan utuh. Tak ada orang atau apapun yang dapat membuat kita merasa dijajah secara rohaniah, kecuali kalau memang kita sendiri yang menghendakinya, membiarkan diri kita dijajah oleh kuasa kejahatan. Kita memang mesti merdeka, lahir dan batin, seperti yang ditulis oleh Rasul Petrus dalam surat pertamanya. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Kalau toh memang harus menjadi hamba, maka jadilah hamba Tuhan saja. Dan dari bacaan Injil hari ini, Yesus juga jelas mengajarkan kepada kita, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Rasul Petrus juga menyerukan yang serupa, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya. Disediakan dua dunia bagi kita, yakni surga dan dunia, atau seringkali juga disebut sebagai dunia dan akhirat, atau alam fana dan alam baka. Kita memiliki dua kewarganegaraan, sebagai warga kerajaan surga dan sebagai warga negara Indonesia. Kerajaan surga adalah yang terpenting bagi kita, karena di sana kita boleh hidup kekal bersama para kudus. Tetapi yang di dunia pun tak dapat kita abaikan, karena kita masih hidup di dunia ini. Marilah kita akhiri perjumpaan kita ini dengan bersama-sama mendengarkan lagu Look at the World yang dibawakan oleh paduan suara Paroki Santo Laurentius Alam Sutra Tangerang bersama Magnificat Choir berikut ini. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka lahir dan batin. Amin. Look at the world.
Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 17 Agustus 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam merdeka, dan salam Fresh Juice. Selama ayah masih di Tanjung Barat.